Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triana Budiarti pada bab 2 ini. Kita akan membahas tentang virtual machine pada VirtualBox, Debian, dan Ubuntu Server Administrator. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Yang kita akan bahas adalah 1. Install Ubuntu pada VirtualBox. 2. Power off dan save. 3. Clone virtual machine, snapshot virtual machine, lalu export import virtual machine. Yang pertama adalah install Ubuntu pada VirtualBox. Ubuntu sendiri merupakan operasi sistem yang berbasis Linux. Pertama dan yang terutama adalah kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Pertama dan yang terutama kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Pertama-tama download dan install VirtualBox, lalu cari pada web pencarian yaitu download Ubuntu Server atau Ubuntu Server download. Nah, kita bisa pilih pada web resmi Ubuntu atau ubuntu.com. Lalu kita pilih yang server dan kita bisa download di sini. Karena saya sudah punya filenya, jadi langsung saja kita masuk terlebih dahulu pada VirtualBox. Lalu kita klik new, kita beri nama Ubuntu Server. Lalu kita pilih tipe yang Linux dan versi Ubuntu 64 bit, lalu next. Di sini kita ubah menjadi 3. Lalu kita pilih next, dan finish. Dan seperti inilah tampilan VirtualBox jika sudah terdapat sebuah mesin. Lalu kita klik setting, lalu masuk ke storage, ke empty, dan kita pilih Ubuntu server kita. Lalu kita start. Ini kita enter saja dan otomatis akan membooting file kita. Kita pilih English, lalu done. Ini langsung done saja, done. Juga done. Lalu kita harus memberi nama di sini, yaitu dengan nama lalu setelahnya kita beri nama
lalu Triana lagi, dan kita buat password yang gampang saja 1 sampai 5. Ya, mungkin di sini cukup lama untuk membooting, jadi kita tunggu saja. Dan nah, jika sudah, kita pilih reboot now. Jika muncul seperti ini, kita enter saja. Dan ya, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan snapshot pada Ubuntu server kita. Kita power off. Sebelum kita melakukan praktek snapshot, kita lebih dulu akan membahas tentang snapshot. Lalu, apa sih snapshot itu sendiri? Snapshot adalah penandaan atau pembuatan titik pada status server yang kita miliki sekarang. Jadi, jika kita memiliki sebuah server, kita bisa membuat atau menandai status server kita yang sekarang. Contohnya, di sini terdapat satu server, dan satu server yang sekarang memiliki 3 IP address. Maka server ini melakukan snapshot, dan setelah snapshot terdapat perubahan atau penambahan satu konfigurasi IP address, yaitu 10.10.10.1. Dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan ini, terdapat sebuah error atau gangguan pada server. Maka server tadi akan kembali atau berubah menjadi setelan yang sebelumnya atau kembali ke setelan awal, yaitu terdapat 3 konfigurasi IP address. Jadi lebih mudahnya kita sebut ini semua sebagai checkpoint. Jadi ketika kita melakukan checkpoint di status yang sekarang, dan setelah melakukan checkpoint tersebut terjadi error, maka kita bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Langsung saja kita kembali atau kita praktekkan pada server yang sudah kita buat tadi. Di sini kita klik button yang ada di sini, lalu kita klik snapshot. Lalu kita pilih take, lalu kita beri nama, contohnya Ubuntu, snapshot Ubuntu. Dan untuk deskripsi snapshot sendiri di sini opsional ya, jadi kita langsung oke saja. Klik start.
Di sini saya akan login terlebih dahulu. Dan kita masukkan passwordnya tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita akan coba melihat apakah sudah terisi atau belum dengan kita ketik perintah ls. Dan di sini belum terdapat apapun, maka kita akan mencoba buat yaitu touch.a.txt, lalu enter, touch.b.txt, lalu kita enter lagi, dan touch.c.txt. Kita akan coba lihat lagi dengan mengetikkan perintah ls, dan di sini sudah terdapat 3 server, yaitu a.txt, b.txt, dan c.txt. Lalu saya akan coba untuk power off mesin, dan saya akan kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun, yaitu dengan kita kembali ke default system, kembali ke snapshot, lalu kita klik default servernya, lalu kita klik restore, dan kita hilangkan centang pada create a snapshot of the current machine state, lalu kita restore, lalu kita klik start. Lalu kita coba login lagi dengan password yang sama. Lalu kita akan coba untuk mematikan perintah ls, dan sudah tidak ada file apapun dalam Ubuntu server ini, maka kita sudah berhasil melakukan restore. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu clone. Clone sendiri adalah metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi jika kita memiliki virtual machine lalu kita menginginkan 2 atau 3 virtual machine lainnya, kita tidak perlu menunggu waktu lama untuk booting seperti yang kita lakukan tadi. Karena proses instalasi dari server atau virtual machine ini memakan waktu yang cukup banyak untuk booting. Jadi kita cukup menduplikasikan saja. Jadi jika satu server ini akan menjadi 2 server dengan isi yang sama seperti server yang sebelumnya kita buat. Saja kita praktekkan pada virtual machine yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal klik server yang kita miliki tadi, lalu kita klik kanan, lalu clone, dan seperti ini, lalu next, ini next, dan nah jika sudah seperti ini terdapat 2, yaitu sistem default kita, lalu clone, maka kita coba start. Apakah isinya sama seperti yang default? Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan clone pada virtual machine. Cukup itu saja pada video kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih
dalam lagi, dan sampai jumpa.